Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas tentang update market crypto. Khususnya kita akan membahas tentang kemana arah market crypto selanjutnya nih kira-kira. Apakah kita masih bisa mendapatkan penguatan lagi di dalam harga khususnya untuk Bitcoin ya, atau kita malah mengalami pelemahan. Dan apakah ini adalah momen yang bagus untuk kita membeli Bitcoin juga. Jadi di video kali ini kita akan bahas hal itu. Jadi kalau misalnya teman-teman suka videonya, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi saya disclaimer on juga teman-teman, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Dan teman-teman harus do your own research lagi. Oke, jadi kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya, dimana seperti biasa kita akan memulai dengan pembahasan market crypto. Untuk hari ini bisa dibilang relatif lebih ke arah sideways. Mungkin selama beberapa hari beberapa hari terakhir market crypto memang lebih ke arah sideways. Kita lihat untuk dalam 24 jam terakhir ya, beberapa altcoin masih mengalami kenaikan sedikit ya. Ini ada KNC, ada Zilliqa yang akhirnya bisa ada penguatan lagi, ada Audio, Compound, Rune, Kava, Wave, Glimmer, Near dan lain-lainnya gitu ya. Kalau 24 jam terakhir kita lihat untuk penurunannya juga tidak terlalu signifikan sebenarnya ya. Ada Anchor, Arweave, Terra Luna, Monero dan Engine. Jadi cukup normal sebenarnya untuk di market sendiri. Untuk Bitcoinnya sendiri pun dia masih di level 40.400. Jadi memang kalau untuk sekarang support Bitcoin bisa dibilang di level 40.000. Oke, kita cek untuk Crypto Fear and Greed Index. Untuk Fear and Greed Index sebenarnya masih di level 28. Jadi memang secara sentimen memang masih di fearful gitu ya. Nah, kita akan bahas berita-berita terbaru dulu di dalam market crypto. Kita mulai mungkin dari satu yang tidak ada terlalu kaitannya, tapi masih terkait juga ya, yaitu apa? Yaitu adalah berita tentang Elon Musk gitu ya, karena Elon Musk ini mungkin yang bisa dikaitkan dengan Dogecoin juga, dan dia ini ada membuat sesuatu ya yang cukup besar, di mana Elon Musk offer to buy Twitter for 41.3 billion atau sekitar 41,3 miliar dolar to take company private. Intinya apa? Intinya Elon Musk mau beli Twitter. Dan bukan hanya sekedar saham dari Twitter sendiri, tapi dia mau beli semua gitu, 100% ditawarkan oleh Elon Musk gitu ya untuk dibeli. Jadi ini sebenarnya cukup besar untuk Elon Musk sendiri maupun di dunia Twitter. Dan Twitter sendiri, teman-teman tahu, kripto ini cukup besar komunitasnya di dalam Twitter gitu ya. Dan kita lihat dari sini, Elon Musk, CEO of electric car maker Tesla gitu ya, offer to buy social media company Twitter for about 41.3 billion in cash atau sekitar 41,3 miliar di dalam cash. Dan dia menawarkan, karena Twitter ini sudah go public gitu ya, dia menawarkan satu saham untuk Twitter itu di harga sekitar 54,2 dolar ya. Dan ini pun juga bisa dibilang harganya premium. Jadi harganya itu lebih mahal di harga market sebenarnya ya, sekitar 38% lebih mahal atau 38% premium gitu. Dan ini kalau teman-teman mau lihat buktinya, sebenarnya dia ada di tweetnya dia gitu ya, I made an offer nih, United States Exchange, ini dari SEC atau Security Exchange Commission. Mana nih teman-teman bisa lihat dari sini detailnya gitu ya, on April 13 dan lain-lain. Elon Musk, orang yang di dalam dokumen ini, mau acquire common stock untuk Twitter di harga sekitar 54,2 dolar per share gitu. Jadi ini adalah detailnya. Dan ya, tapi kalau kita lihat untuk sekarang, memang untuk harga Dogecoin-nya belum ada significant price movement, karena sebenarnya ini menimbulkan pro dan kontra. Ada beberapa yang cukup hype dengan adanya Elon Musk mau beli Twitter, ada yang beberapa tidak begitu setuju juga, karena pada saat Elon Musk membeli Twitter 100% saham Twitter lah bisa dibilang gitu ya. Dan itu untuk beritanya. Lalu kita masuk ke berita yang cukup positif juga sebenarnya, itu dari United States Government atau pemerintahan Amerika, yang mana kalau kita lihat Secretary Treasury atau sekretarisnya gitu ya, yang namanya adalah si Janet Yellen. Mungkin teman-teman sudah familiar, di mana Janet Yellen ini ada press conference di mana dia sempat mengumumkan, dan yang dia bahas gitu ya, ini cukup positif untuk market crypto ataupun Bitcoin sebenarnya ya. Dimana ini beberapa hal atau poin yang dia bahas gitu ya. The Bitcoin White Paper propose a novel method for validating transactions. Jadi dia sudah bisa dibilang acknowledge atau mengetahui di mana Bitcoin White Paper ini sebenarnya benar gitu ya. Lalu kalau teman-teman lihat lagi di sini, Presiden Biden sendiri yang executive ordernya sendiri sudah ada task
expert across the government to balance the responsible development with the risk. Jadi udah mungkin membahas secara untuk pemerintahan juga mungkin melihat alternatif lain, alternatif di kripto sendiri gitu ya, secara resikonya dan ya inovasinya juga gitu. Jadi ini untuk cukup positif di mana sudah mulai terbuka. Tapi walaupun kita lihat ada positif di sini, nanti kita juga akan melihat beberapa indikasi positif juga dari indikator. Tetap harus kita perhatikan juga sebenarnya yang tidak terlalu bagus, yaitu apa? Yaitu memang ini adalah pressure dari berita makronya atau keadaan ekonomi sekarang sebenarnya bisa dibilang ya, dimana baru saja kita mendapatkan kan hasil inflasi. Kalau untuk lebih detail teman-teman bisa cek di video ini ya, di 2 video ini dimana kita bahas tentang inflasi, dimana hasil inflasinya itu cukup tinggi. Dan dengan adanya inflasi yang cukup tinggi, lebih besar kemungkinan, ini teman-teman bisa lihat dari sini, target rate probabilities untuk di FOMC atau Federal Meeting berikutnya gitu ya, ini di tanggal 4 Mei 2022, di mana sudah ada sekitar 91% bilang gitu ya, atau voting bahwa mungkin suku bunganya itu akan dinaikkan sekitar 75 sampai 100 basis point gitu ya. Basis point mungkin sekitar 0,75% atau bahkan 1%. Untuk apa? Untuk memendam inflasi, karena inflasinya bisa dibilang tidak terkontrol. Nah, ini adalah berita yang tidak terlalu positif juga sebenarnya untuk kripto maupun untuk financial market lainnya. Kenapa? Karena ya inflasinya sudah tidak terkontrol dan ekonomi ini sangat rawan lah bisa dibilang gitu ya. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan juga. Nah, ada beberapa indikator lainnya, tapi mungkin sebelum masuk ke dalam indikator lainnya saya mau bahas juga ini Bybit lagi ada promo gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum ada Bybit ataupun yang ada Bybit bisa enjoy promo ini. Mumpung dia lagi ada promo berbagi kebaikan di Ramadan kali ini gitu ya. Dimana kalau teman-teman perhatikan promonya ya, ada hadiah 1, dimana undian berhadiah 2 paket wisata ke Dubai, jadi bisa ke Dubai. Lalu mendapatkan juga ada 8 hadiah THR gitu. Jadi kalau teman-teman mau ikut, bisa nanti saya taruh linknya di dalam kolom deskripsi. Lalu tinggal pencet aja linknya. Kalau belum ada account Bybit mungkin bisa daftar. Dan kalau misalnya mau ikut eventnya juga, tinggal pencet daftar juga di sini gitu ya. Lalu tinggal login sendiri. Dan ya kalau teman-teman lihat sendiri, cara untuk ikutnya pun sangat-sangat mudah sebenarnya. Makanya ini kita bisa lihat, bisa diambil lah kesempatannya ya. Yang pertama, ini untuk teman-teman yang sudah ada akun Bybit juga, bisa deposit ya, lebih besar dari $50. Nanti bisa dapatkan 1 tiket undian. Lalu untuk trading di derivatif atau di spot ya, kalau untuk derivatif volumenya harus lebih besar dari 10.000, kalau di spot volumenya lebih besar dari $500 gitu ya. Nanti juga bisa mendapatkan 1 tiket undian lagi. Lalu kalau ikut kampanyenya Bybit ya, eventnya Bybit di Instagram juga bisa dapat 1 lagi gitu. Jadi ya lumayan, ada 4, dan promonya ini juga khusus untuk spesial di Indonesia doang. Jadi bukan seluruh global gitu, ini hanya untuk Indonesia. Jadi lebih tersegmentasi lah. Lalu ini teman-teman harus perhatikan juga terms and conditionnya, pelajarin, baca gitu ya, karena pengumumannya akan di dalam Telegram dan maupun di Instagramnya Bybit gitu. Lalu ada hadiah 2. Nah, hadiah kedua ini untuk teman-teman yang belum ada akun Bybit, jadi bisa download akun Bybit, tinggal daftar gitu ya. Mungkin bisa pakai referral code saya di dalam deskripsi juga. Lalu bisa melakukan deposit hanya sekitar $20, deposit $20 mendapatkan bonus 5 USDT. Jadi deposit 20 dapat 25. Jadi sangat-sangat lumayan juga untuk teman-teman mungkin mau beli kripto ataupun cicil kripto juga gitu. Lalu untuk yang ketiga ini ada juga untuk volume ya, trade spot atau derivatif gitu. Jadi ini adalah promo-promo Bybit yang bisa teman-teman manfaatkan lah istilahnya ya. Kita akan langsung masuk lagi ke dalam indikator berikutnya ya, yang positif ya. Karena memang kalau kita lihat dari secara makro, memang indikasinya lebih ke arah negatif ya. Memang harus kita pertimbangkan. Tapi kalau beberapa indikator lainnya memang ada positif. Salah satunya ini dari si Will Clementi, di mana dia ada bahas tentang Entity Adjusted Dormancy Flow. Nah, kita harus mengetahui dulu nih, Entity Adjusted Dormancy Flow ini apa? Ini bisa dinamakan adalah on-chain data. Jadi kalau teman-teman mau lebih detail lagi ya, Dormancy Flow ini lebih ke arah untuk mengetahui spending behavior, bagaimana sih para holder ini melakukan atau spend gitu ya Bitcoin mereka. Nah, kalau misalnya ternyata ada penurunan yang signifikan lah, substantial reduction di dalam Bitcoinnya, ini akan masuk ke dalam dormancy flow-nya sendiri atau dormancy value. Dan kalau misalnya di bawah 250.000, ini sebagai indikator di mana itu
cukup bagus untuk membeli lah gitu ya. Dan kalau kita perhatikan ini sudah disimplified, jadi teman-teman bisa perhatikan yang ini aja, dimana untuk sekarang kita ini lagi di dalam zona heavy opportunity atau kesempatan yang bagus untuk akumulasi Bitcoin. Sebelumnya setiap kali dia kena bisa dibilang di dalam poin warna hijau, Bitcoin itu nggak lama mengalami kenaikan juga gitu ya. Hijau mengalami kenaikan, hijau mengalami kenaikan. Ini hijau pada saat dominancy flow-nya kena warna hijau mengalami kenaikan. Nah ini selama 2 terakhir kali ini hijaunya bisa dibilang cukup lama juga gitu. Bahkan kita kalau teman-teman perhatikan ini kita sudah lama sekali tidak mengalami warna merah nih. Nah ya, kita lihat terakhir kita masuk warna merah mungkin ini di sekitar 2021. Di tahun 2022 kita belum mengalami warna merah juga gitu. Dan kita lihat juga di sini dia bahas this is also the longest time Bitcoin has ever spent in the zone. Ya udah lama yang kita bilang di warna hijau ini, di heavy opportunity, kesempatan yang bagus gitu ya. Jadi itu satu indikatornya. Ditambah lagi sebenarnya on-chain data juga, ini adalah exchange value gitu ya untuk Bitcoin di dalam posisi exchange crypto. Dimana dia bahas lagi on only 3 other occasion atau 3 event sebelumnya gitu ya. Ini di bulan Mei 2020, ini mungkin di sekitar bulan November 2020 gitu ya. November 2020, September 2021 dan sekarang. Dimana jumlah Bitcoin yang di withdraw di dalam exchanges ini cukup besar gitu. Artinya apa? Artinya banyak investor yang membeli Bitcoin di dalam exchange, lalu mereka mengeluarkan Bitcoin mereka keluar dari exchange, mungkin bisa ke wallet, cold wallet ataupun ke external wallet lah bisa dibilang ya. Untuk apa? Rata-rata kalau orang yang melakukan hal itu untuk menyimpan Bitcoinnya, berarti lebih karena untuk holding lah, di hold aja gitu ya, buy and hold, atau untuk long term investment gitu. Jadi ini dari beberapa indikator kita bisa lihat sebenarnya cukup menarik juga gitu. Dan sekarang kita akan langsung masuk ke dalam teknikalnya juga. Kita lihat secara price action mungkin selama beberapa hari ke depan dan juga secara long termnya. Tapi kembali lagi disclaimer on semuanya, and kita akan coba bahas. Untuk sekarang memang kita bisa lihat Bitcoin mengalami sedikit penguatan ya di 2 hari terakhir, dan ini cukup bagus walaupun kita lihat bisa dibilang kita breakdown dari level supportnya sebelumnya. Tapi bisa kalau teman-teman perhatikan memang bulls masih ada kekuatan sedikit. Karena apa? Karena pada saat kita turun dari sini kita bisa lihat Bitcoinnya sebenarnya closing candlenya itu di atas level 40.000. Jadi bisa dibilang sekarang support kuatnya Bitcoin ya ini lagi war antara bull sama bear ini di dalam level $40.000 gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana nih untuk sekarang? Mungkin Bitcoin masih dalam atas trendline ini. Yang kita harapkan adalah sebenarnya Bitcoin mungkin bisa konsolidasi di sini, tapi tidak berhasil konsolidasi di atas level 40.000, dan ini menjadi cukup bullish lah artinya. Kenapa? Karena di satu sisi bisa dibilang kita juga masih mempertahankan trendline sebelumnya juga gitu ya. Karena di sini kita lihat kita sudah sedikit mengalami uptrend selama beberapa bulan terakhir gitu ya. Jangan sampai kita mengalami turun dari support ini dan turun terus. Nah, ini adalah indikasinya tidak bagus untuk Bitcoin. Tapi kalau untuk sekarang ini cukup bagus, dimana kita sedikit mengalami retest gitu ya. Dan untuk sekarang mungkin kalau teman-teman tanya apakah kripto masih bisa naik, kalau secara short term selama bulan April mungkin ya, mungkin masih ada potensi karena kita sudah mengalami penurunan. Ini kita lihat kita sudah mengalami penurunan sekitar 12 hari ya, 12 hari. Jadi kalau ternyata kita ada sedikit recovery mungkin ke level 42.000 atau 43.000, itu bukan sesuatu yang mustahil juga karena cukup normal untuk turun kembali naik lagi. Nah, nanti kita lihat lagi di sini apakah benar-benar Bitcoin bisa breakout atau enggak, dan kita harapkan memang untuk Bitcoin ini kembali lagi mengalami kenaikan. Kenapa? Karena pada saat Bitcoin mengalami kenaikan, biasanya altcoin juga akan terdampak gitu ya untuk mengalami kenaikan juga. Dan untuk sekarang mungkin kalau teman-teman mau beli sebenarnya bagus, tapi belinya lebih baik dengan sistem dollar cost averaging atau DCA gitu ya. Artinya apa? Artinya pada saat mau beli Bitcoin atau beli kripto lain gitu ya, lebih baik dicicil saja gitu ya. Cicil misalnya di sini. Kalau ternyata dia turun lagi gitu ya, itu mungkin menjadi opportunity atau kesempatan lagi untuk cicil lagi istilahnya, karena itu lebih aman gitu ya. Dan tergantung time frame teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau dollar cost averaging, lebih baik mungkin sedikit panjang ya, bulanan ataupun tahunan juga. Jadi itu untuk Bitcoin. Update sedikit juga tentang Bitcoin dominance, dimana kalau kita lihat dari Bitcoin dominance sebenarnya lebih ke arah sideways ya. Dan ini Bitcoin dominance masih
belum tahu nih mau ke arah mana kira-kira. Tapi biasanya pada saat kalau market crypto mengalami penguatan, seharusnya Bitcoin dominance ini akan sedikit mengalami kenaikan. Dan ini yang kita harapkan sebenarnya untuk Bitcoin naik dulu. Nah, pada saat Bitcoin sudah naik, altcoin termasuk naik, nanti baru altcoin terbangnya lebih tinggi daripada Bitcoin. Dan ini membuat Bitcoin dominance ini mengalami penurunan lagi. Jadi ini yang kita harapkan sebenarnya. Bitcoin dominance naik, lalu nanti baru turun lagi gitu ya. Karena Bitcoin dominance ini lebih ke arah cycle gitu ya. Dari Bitcoin ke altcoin dan lain-lainnya. Jadi kira-kira itu untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching. And see you in the next video. Bye-bye.